Halo teman-teman membara, perkenalkan namaku David Kristianta yang biasa dipanggil David dari FKW Angkatan 2021 yang pada kesempatan kali ini akan membawakan mentoring pada modul saraf jiwa untuk praktikum patologi anatomi dengan topik gambaran makroskopik dan mikroskopik dari lesi yang terjadi pada sistem saraf, baik itu sistem saraf pusat maupun sistem saraf perifer. Nah, pada sesi mentoring kita kali ini akan ada sedikitnya 5 bahasan. Yang pertama, aku akan membahas pendahuluan terlebih dahulu berkaitan dengan sistem saraf itu sendiri. Kemudian kita akan membahas ada 4 aspek patologi anatomi daripada saraf jiwa ini yang terdiri dari malformasi kongenital, trauma, neoplasma, dan juga penyakit degeneratif. Nah, berikutnya kita akan membahas terlebih dahulu pada bagian pendahuluan, kita akan membedakan bahwa susunan sistem saraf kita terbagi menjadi 2 bagian, di mana kita ketahui bahwa sistem saraf kita tersusun atas sistem saraf pusat dan juga sistem saraf perifer, di mana sistem saraf pusat dan juga sistem saraf perifer memiliki fungsinya masing-masing. Dan sistem saraf pusat kita ketahui berperan dalam pengaturan baik itu dari tingkat sel sampai dengan sistem tubuh dan juga dapat bekerja sama dengan berbagai sistem tubuh lainnya. Salah satu adalah sistem endokrin. Selain itu juga ada sistem saraf perifer yang merupakan aparatus reseptor efektor dan juga tersusun atas berbagai bentuk jarah saraf baik yang bersifat konduktor impuls simpatik parasimpatik maupun volunter involunter. Nah, berikutnya kalau kita menemukan pasien-pasien yang mengalami gangguan pada sistem saraf, kita dapat melihat dan juga mengidentifikasi melalui keluhan. Ada keluhan yang bersifat umum dan juga ada keluhan yang bersifat lokal. Dan juga ketika kita bekerja untuk mendeskripsikan kelainan yang terjadi pada pasien, kita pertama kali harus mendeskripsikan kelainan yang ditemukan. Kemudian menjelaskan hubungan gangguan organik yang terjadi dengan kemungkinan gejala klinik yang timbul, dan juga kita mencoba untuk meramalkan bagaimana sih perjalanan penyakit ataupun prognosis kalau misalnya kelainan ataupun penyakit tersebut tidak dapat ditanggulangi. Baik, berikutnya kita akan memasuki bagian paling pertama daripada mentoring kita pada kesempatan kali ini, yaitu kita akan membahas tentang malformasi kongenital. Nah, kita ingat bahwa malformasi kongenital merupakan salah satu kelainan pada sistem saraf yang dapat ditinjau pada aspek patologi anatomi yang cukup sering terjadi, di mana malformasi kongenital yang paling sering terjadi adalah neural tube defect, yang mana terjadi gangguan pada tabung saraf ataupun neural tube. Misalkan pada masa neurulasi tidak terjadi penutupan secara adekuat, tidak terjadi penutupan secara ideal. Oleh karena itu dapat menyebabkan terjadi malformasi kongenital. Malformasi kongenital yang paling sering terjadi itu adalah neural tube defect seperti yang sudah kusampaikan. Ini merupakan hal yang bersifat multifaktorial. Bisa disebabkan oleh karena genetik, kromosom, kemudian lingkungan dan juga bisa juga salah satunya yang paling berpengaruh adalah karena suplementasi asam folat pada masa-masa kehamilan. Dan kita akan membahas sedikitnya ada dua daripada penyakit pada bagian yang pertama ini malformasi kongenital, yaitu neural tube defect berupa mikroencephalus, meningoencephalokel, dan juga kita juga akan membahas berkaitan dengan deformasi. Jadi deformasi itu merupakan gangguan daripada bentuk bagian-bagian daripada penyusun sistem saraf yang tadi sudah kita bahas. Sedangkan kalau malformasi adalah kegagalan pembentukan. Pembentukannya tidak sesuai dengan yang sebagaimana mestinya. Deformasi yang akan kita bahas itu adalah hidrosefalus. Nah, kita akan langsung masuk ke pembahasan pertama, yaitu berkaitan dengan mikroencephalus dan juga meningoencephalokel. Nah, yang pertama ini kita membahas mikroencephalus. Mikroencephalus itu apa? Mikroencephalus itu ditandai dengan seorang pasien yang mana kepalanya lebih kecil. Berasal dari akar kata mikro yang artinya kecil, encephalus yang artinya kepala berukuran lebih kecil. Nah, sedangkan kalau misalnya encephalokel berarti ada bagian daripada encephal, bagian daripada kepalanya yang keluar ya, membentuk tonjolan tersendiri. Nah, pada pasien ini kita dapat melihat bahwa ada pasien yang mengalami mikroencephalus dan juga meningoencephalokel. Nah, pada neural tube defect ini pasiennya sudah meninggal, kemudian diambil untuk dijadikan sebagai sediaan. Nah, kita dapat melihat bahwa pada pasien ini terdapat tonjolan ataupun protrusi di area garis tengah tubuh ataupun midline di regio glabella, atau dikatakan di tulang frontal bagian tengah dekat hidung. Nah, ini merupakan neural tube defect yang kita tandai selain daripada kita melihat ada protrusi ataupun tonjolan ya seperti yang tadi aku sampaikan.
berikutnya kita juga dapat melihat bahwa ukuran kepala bayi ini lebih kecil sehingga dikatakan mikroencephalus. Nah, protrusi ataupun tonjolan ini teman-teman bisa terjadi di berbagai wilayah, bisa di anterior, posterior maupun sinonasal. Nah, kemudian kalau misalnya nanti kita ambil sediaannya secara patoanatomi, kita dapat melihat bahwa ternyata ada jaringan Mennings dan juga ada jaringan encephalon ya yang terdapat pada wilayah yang mengalami protrusi ini. Sehingga penamaan ini didasarkan oleh jaringan apa sih yang kita temukan pada sediaan patologi anatomi. Kalau meningoencephalokal, baru kita menemukan ada jaringan Mennings dan juga ada jaringan encephalo. Sedangkan kalau misalnya ada kata hanya ditemukan jaringan Mennings saja, kita katakan sebagai meningokel. Kalau ada jaringan encephal saja, maka kita katakan sebagai encephalokal. Nah, lantas bagaimana sih gambaran patologi anatominya? Gambaran patologi anatominya adalah kita dapat melihat ada pulau-pulau jaringan otak. Ya, ini pulau-pulau jaringan otak yang berwarna pink, bisa kita katakan cukup padat, eosinofilik, yang merupakan gambaran utama daripada meningoencephalocele. Artinya kalau meningoencephalocele, di sini ada gambaran jaringan Mennings dan juga ada gambaran jaringan encephalo. Berbeda dengan gambaran otak normal, di mana kita tahu kalau jaringan otak normal kita pelajari pada modul neuroscience, itu ada gray matter, white matter, neuron, dan juga glial yang tersusun secara teratur. Sedangkan pada meningoencephalocele, gambaran yang sangat khas itu adalah adanya pulau-pulau jaringan otak yang tidak normal, di mana pulau-pulau jaringan otak ini juga di sekitarnya terdapat jaringan ikat ya, jaringan ikat yang dikatakan sebagai jaringan ikat longgar yang berwarna lebih sembab atau berwarna lebih muda. Kemudian kita juga menemukan adanya sebutan sel-sel radang kronik non-spesifik yang tidak reaktif. Ya, yang dikatakan sebagai di sini adalah gambarannya limfosit. Nah, ini merupakan bentuk yang tidak spesifik ya, hanya merupakan gambaran reaktif, bukan merupakan gambaran infektif. Sehingga bisa disimpulkan bahwa pasien yang mengalami meningoencephalocele, tadi kita lihat bahwa terjadi gambaran makroskopisnya ada protrusi di glabella. Dan juga kalau misalnya mikroencephalus berarti ukuran kepalanya secara makro kita bisa lebih kecil, dan kalau kita lihat gambaran patologi anatominya, kita bisa lihat ada jaringan otak ya, pulau-pulau jaringan otak yang dikelilingi oleh jaringan ikat longgar yang berwarna lebih sembab dan juga ada sebutan sel radang kronik non-spesifik yaitu limfosit. Nah, itu adalah malformasi yang terjadi. Berikutnya kita akan membahas berkaitan dengan deformasi. Nah, ini adalah hidrosefalus. Nah, kita ketahui teman-teman bahwa struktur daripada otak normal kita itu memiliki sistem ventrikal yang berkaitan erat dengan uh, jalur untuk keluarnya ataupun jalur untuk aliran daripada CSF ataupun cairan cerebrospinal. Nah, pada pasien hidrosefalus ini terjadi dilatasi ventrikel pada cerebral yang terdapat pada sistem ventrikel tersebut. Ini merupakan deformasi yang disebabkan oleh karena apa? Disebabkan oleh karena adanya peningkatan tekanan yang terjadi di ventrikel. Nah, ini dapat disebabkan oleh dua hal, bisa karena kongenital ataupun bawaan, dan juga bisa diperoleh yang kongenital atau bawaan bisa terjadi obstruksi ataupun proses filtrasi yang rusak, sedangkan kalau misalnya yang acquired ataupun yang diperoleh bisa karena hilangnya jaringan otak. Nah, hidrosefalus ini sendiri teman-teman itu merupakan akumulasi daripada cairan cerebrospinal yang berlebihan dalam sistem ventrikel. Oleh karena ada akumulasi yang berlebihan, sehingga dampaknya apa? Sistem ventrikelnya menjadi lebih lebar. Kalau sistem ventrikelnya lebih lebar, sedangkan kita tahu bahwa struktur otak dari kita kan segitu-segitu aja, sudah intak, sudah rigid gitu untuk daripada kranium kita, sehingga dampaknya akan menekan wilayah-wilayah otak lainnya karena pembesaran. Ini kita bisa lihat ya, ini normalnya segini, nah sedangkan yang lainnya nanti akan mengalami pembesaran sehingga dapat menimbulkan adanya manifestasi-manifestasi klinis, baik itu defisit neurologis dan berbagai gangguan-gangguan lainnya. Di mana ini nanti untuk dicegah ataupun ketika pasien diketahui mengalami CSF itu kita bisa melakukan operasi shunting agar cairan CSF-nya dapat disalurkan ke rongga tubuh lainnya. Nah, hidrosefalus ini dapat terjadi karena tadi karena dua penyebab, bisa kongenital dan juga diperoleh. Dan penyebab hidrosefalus itu sendiri, teman-teman, sebenarnya ada tiga yang utama. Yang pertama karena peningkatan produksi CSF. Nah, jadi kalau misalkan memang CSF-nya itu diproduksi lebih banyak tentunya dong, sedangkan tentunya akan dapat menyebabkan terjadinya hidrosefalus ini, di mana ventrikelnya akan mengalami pelebaran, karena ventrikelnya, karena kita tahu bahwa otak kita ukurannya segitu-segitu aja gitu, nggak bisa lebih besar lagi, sehingga dapat terjadi hidrosefalus. Itu yang pertama.
Jadi kalau misalnya memang CSF-nya diproduksi lebih banyak, ditingkatkan. Kemudian kalau ada obstruksi, nah kalau ada obstruksi ataupun ada hambatan sehingga tidak bisa mengalir dengan lancar. Itu terutama terjadi di rongga-rongga sempit ya biasa antara pergantian satu ventrikel ke ventrikel lain. Dan juga yang ketiga bisa juga karena penurunan resorpsi ataupun penurunan penyerapan daripada CSF ini sendiri. Jadi CSF-nya banyak nih, harusnya di akhir itu tuh dia diresorpsi. Di akhir CSF ini tuh akan diserap gitu. Tapi ternyata tidak diserap dengan baik sehingga jumlahnya banyak. Jadi aku ulangi bahwa penyebabnya itu dapat dibedakan menjadi dua jenis secara umum, yaitu ada yang bawaan dan juga diperoleh. Sedangkan untuk penyebab yang kita katakan sebagai mekanisme patofisiologinya ada tiga, ada peningkatan produksi daripada CSF, yang kedua ada obstruksi aliran CSF, dan juga yang ketiga ada penurunan resorpsi ataupun penyerapan daripada CSF. Nah, kemudian bagaimana sih gambaran yang dapat kita lihat pada pasien yang mengalami hidrosefalus? Dan kita dapat melihat bahwa karena pada bayi kita ketahui bahwa kraniumnya itu belum intak, belum rigid seperti orang dewasa, sehingga akan timbul ataupun akan terlihat gambaran bahwa lingkar kepala bayi ini lebih besar daripada bayi yang ada seusianya. Nah, sehingga ini dapat menyebabkan terjadi hidrosefalus. Ini kita lihat kepala bayinya berukuran lebih besar. Nah, berbeda dengan pasien yang dewasa apabila terjadi hidrosefalus karena kraniumnya itu sudah intak, kraniumnya itu sudah rigid seperti itu, maka dapat terjadi peningkatan tekanan intrakranial karena volume otaknya sudah segitu aja, kemudian semakin terbatas oleh karena kraniumnya yang sudah semakin rigid, sudah semakin kaku, sudah semakin padat. Oleh karena itu nanti dampaknya adalah akan terjadi peningkatan intrakranial kalau pada orang dewasa, sedangkan kalau misalnya pada anak-anak itu dapat terjadi lingkar kepalanya lebih besar dan juga sama-sama merupakan hidrosefalus. Nah, kemudian kita lihat bahwa ada struktur yang tidak normal di sini ya, ada seperti penonjolan. Ini yang dikatakan sebagai spina bifida. Nah, ini spina bifida ini sangat berkaitan erat dengan sindrom. Salah satu sindromnya adalah Arnold-Chiari ya, sindrom Arnold-Chiari, dan paling sering untuk spina bifida ini terjadi di wilayah ataupun di level lumbosakral yang mengalami defek. Nah, kemudian gambaran lain yang bisa kita lihat bahwa ini terlihat pada bagian kepalanya, ukuran kepalanya lebih besar. Ini juga pasien yang mengalami hidrosefalus. Kemudian kita juga dapat melihat bahwa kepalanya agak sedikit berlipat-lipat ya, gambarannya tidak semulus itu. Nah, mungkin demikian ya teman-teman untuk hidrosefalus dan juga spina bifida yang kita bahas pada bagian pertama berkaitan dengan malformasi kongenital. Nah, berikutnya kita akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu trauma, di mana ada satu sediaan yang akan kita lihat, yaitu kita akan melihat gambaran apopleksia sanguina cerebri. Nah, apopleksia sendiri itu berarti unconscious atau tidak sadar, kemudian sanguina ini sendiri berarti merah ataupun darah, ya. Sehingga ini apopleksia sanguina cerebri itu merupakan kondisi ketidaksadaran yang diakibatkan oleh pendarahan. Nah, pada konteks ini dia merupakan pendarahan yang terjadi pada wilayah intraparenkhimal. Nah, apa sih yang dapat kita identifikasi dan kita lihat pada apopleksia sanguina cerebri ini sendiri? Kita dapat melihat bahwa eh, pada pasien yang mengalami apopleksia sanguina cerebri, ini kita lihat jaringan otak yang terpotong secara koronal, itu adalah ada sebuah lesi hitam berbatas tegas, di mana ini merupakan akibat daripada kecelakaan dan juga berbagai faktor-faktor lainnya. Dan ini terjadi apa? Terjadi ruptur daripada pembuluh darah otak. Nah, ketika pembuluh darah otak itu ruptur, kemudian mengalami iskemik, ya teman-teman, itu dapat menyebabkan terjadi nekrosis jaringan otak. Ya, kita tahu bahwa nekrosis merupakan kematian jaringan ataupun sel-sel yang bersifat abnormal di dalam tubuh ya, berbeda dengan apoptosis. Terjadi nekrosis jaringan otak yang bersifat liquefaktif. Artinya apa kalau liquefaktif? Liquefaktif itu seakan otaknya itu tuh melunak ya, otaknya melunak ataupun dalam tanda kutip agak seperti mencair seperti itu. Nah, jadi berikut itu merupakan mekanisme patofisiologinya, jaringan otaknya melunak sehingga menyebabkan adanya yang dikatakan sebagai encephalomalacia ya ataupun cerebral blood vessel rupture. Nah, itu nama lain daripada nekrosis liquefaktif ya yang dikatakan sebagai encephalomalacia. Nah, kemudian hal lain yang bisa kita identifikasi juga bahwa apabila nanti ini daerah yang terkena cukup luas, kemudian juga bisa menimbulkan dampak yang fatal apabila sampai ke batang otak itu dapat terjadi gangguan-gangguan neurologis yang berkaitan dengan gangguan pada area yang terkena seperti itu.
Nah, kemudian kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu berkaitan dengan neoplasma. Nah, neoplasma ini kita sudah pelajari juga pada sesi perkuliahan, merupakan tumor pada sistem saraf, bisa primer maupun metastatik. Kalau primer berarti terjadi di otak, kalau metastatik berarti merupakan perkembangan ya, ataupun penyebaran dari yang dikatakan dari organ-organ lainnya di luar daripada otak itu sendiri. Nah, tumor pada sistem saraf pusat itu sendiri, walaupun gambaran histologisnya itu merupakan gambaran yang jinak, akan tetapi secara klinis kita katakan ganas. Kenapa? Karena tumor ini dapat menyebabkan efek-efek ataupun gangguan pada sistem saraf. Secara khusus kita bahas sistem saraf pusat, di sini berarti dapat menyebabkan gangguan pada sistem saraf pusat. Salah satunya bayangkan, tadi dengan analogi yang aku berikan pada pembahasan berkaitan dengan hidrosefalus, kranium kita yang sudah rigid demikian, kemudian ditambahkan ada tumor. Nah, tumor tersebut dapat menekan area otak tertentu sehingga menimbulkan gangguan neurologis, termasuk juga dapat meningkatkan tekanan intrakranial, karena tidak seharusnya ada benda lain ataupun massa lain yang berada di dalam otak, sehingga itu menyebabkan ataupun menimbulkan gangguan-gangguan, sehingga kita perlu curigai. Nah, tumor pada sistem saraf pusat yang paling banyak kita temukan itu adalah glioma, berasal daripada sel-sel glial. Di mana kita ketahui bahwa pada sistem saraf itu ada dua sel yang paling umum ditemukan, ada sel neuron dan juga sel glia. Nah, sel glia itu kita ketahui jumlahnya lebih banyak daripada sel neuron, sehingga apabila mengalami tumor, mengalami perubahan, itu yang paling banyak adalah si glioma, ya, yang merupakan sel-sel glial. Kita ketahui bahwa sel-sel glial yang ada di dalam sistem saraf itu ada tiga. Ada astrosit, ada oligodendrosit, dan juga ada dan juga ada sel-sel ependim. Nah, berdasarkan nama-nama tersebut, itu kita menamakan berbagai gambaran-gambaran tumor ya sesuai dengan sel asalnya. Kalau misalnya tumor yang berasal dari sel-sel astrosit, kita namakan sebagai astrositoma. Kalau sel-sel berasal dari kalau tumor yang berasal daripada sel-sel oligodendroglia, itu kita sebut sebagai oligodendroglioma. Kalau berasal dari sel-sel ependim, kita katakan sebagai ependimoma. Nah, kalau kita lihat kembali bahwa tadi yang paling banyak adalah sel glial dibandingkan dengan sel neuron, karena di sel glial itu adalah yang paling banyak. Yang paling banyak itu adalah si astrosit. Nah, sehingga astrosit ini juga kita temukan sebagai glioma yang paling sering dan dibedakan menjadi tiga derajat keganasan yang berbeda. Ada derajat keganasan 2, 3, 4, sebenarnya juga ada yang mengatakan ada derajat keganasan 1. Nah, sistem gradingnya selain WHO ada yang lain seperti Kernohan dan juga Saint Anne Mayo. Tapi yang paling sering dan saat ini kita gunakan adalah WHO. Nah, kalau misalkan tumor itu berbatas tegas, maka dikategorikan sebagai derajat keganasan 1. Berbatas tegas artinya tidak infiltratif ke jaringan sekitarnya. Sedangkan kalau misalnya berbatas difus dan infiltratif, itu dapat kita kategorikan sebagai keganasan tingkat 4. Nah, yang paling ganas, yang tingkat 4 ini kita katakan sebagai glioblastoma multiform. Jadi, bentuk astrositoma yang paling ganas itu dikatakan sebagai glioblastoma multiform. Nah, urutan keganasan WHO yaitu berdasarkan scoring WHO dari grade 1 sampai grade 4 adalah sebagai berikut. Grade 1 itu astrositoma pilositik, grade 2 itu astrositoma diffus, grade 3 itu astrositoma anaplastik, dan juga grade 4 adalah glioblastom. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama dari astrositoma. Nah, astrositoma itu merupakan tumor yang dapat kita lihat, tadi kita sudah bagi ya dalam beberapa grade. Nah, untuk grade 2 itu kita dapat menemukan ada gambaran anaplasia. Sedangkan untuk grade 3 kita menemukan ada gambaran anaplasia dan juga gambaran figur yang mitotik. Sedangkan untuk grade 4 itu kita menemukan ada anaplasia, ada mitotik figur, dan juga ada endothelial proliferation atau necrosis. Di salah satu dari antara kedua ini itu sudah bisa dikatakan memenuhi grade yang keempat. Nah, yang pertama kita bahas anaplasia. Apa sih itu anaplasia? Anaplasia itu artinya apa sih? Kita berbicara tentang inti. Intinya sudah tidak seragam lagi bentuknya, sudah tidak uniform. Terjadi pleomorfisitas. Artinya apa? Bentuk selnya beragam. Bisa bentuknya, kemudian ukurannya, dan juga kita menemukan biasa ada inti-inti yang hiperkromatik, kromatinya kasar. Kemudian kalau mitotik figur berarti adanya gambaran-gambaran mitosis ya yang sudah kita pelajari juga sebelumnya. Dan yang terakhir itu adalah endothelial proliferation. Artinya apa sih? Ada pembelahan daripada sel-sel endotel yang melapisi daripada pembuluh darah. Nah, biasanya endothelial proliferation ini terjadi pada kondisi-kondisi memang ada cedera, ada jejas gitu. Sehingga mengakibatkan terbentuknya pembuluh darah baru yang banyak.
Nah, ini kenapa sih terjadi pada tumor yang dikatakan grade 4 atau yang tadi aku bilang glioblastoma multiforme ya teman-teman, yang paling ganas. Kenapa? Karena kita ketahui bahwa tumor ganas itu biasanya membutuhkan banyak asupan nutrisi untuk dapat berkembang secara cepat. Oleh karena itu kita menemukan ada gambaran endothelial proliferation. Selain itu juga dapat ditemukan gambaran-gambaran nekrosis, yaitu kerusakan. Ya. Nah, yang pertama kita bahas berkaitan dengan astrositoma. Nah, ini gambarannya kita dapat melihat secara gambaran makroskopiknya terlebih dahulu. Apa sih yang kita lihat bahwa di sini struktur otaknya ada yang bagian yang nggak normal. Ini yang sebelah kiri ada massa tumor yang berwarna putih. Ini kita melihat ada pelebaran pada white matter, kemudian susunannya juga difus ya. Tidak sejelas yang ada di sebelah kanan ini yang bisa teman-teman lihat ya. Kalau ini kita dapat melihat antara white matter dan gray matternya terlihat dengan jelas perbedaannya. Sedangkan kalau misalnya pada yang ada di sebelah kiri ini kita dapat melihat bahwa batasnya sudah cukup difus. Nah, sehingga ada uh, white matter ini mengalami pelebaran dengan susunan yang difus. Kemudian kita juga dapat melihat bahwa ada penekanan pada ventrikel. Ventrikel yang normal kita lihat gambarnya demikian, tapi karena adanya tumor yang terjadi ini menyebabkan terjadi penekanan ventrikel. Sehingga kalau misalnya ventrikelnya ditekan, ya terjadi obstruksi, dapat saja menyebabkan terjadi hidrosefalus pada pasien. Nah, astrositoma ini merupakan low grade malignancy. Ya, biasa dia ditemukan ada gambaran atipia saja. Nah, kemudian banyak subtipenya, dan kita lihat juga ini permukaannya relatif homogen. Nah, ini biasa gambaran yang atipia itu adalah gambaran yang selularitasnya meningkat secara ringan, dan terlihat lebih seluler daripada parenkim otak normal. Nah, tadi kan kita sudah lihat gambaran makrosnya. Lantas bagaimana kalau kita melihat gambaran radiologinya? Nah, pada gambaran radiologi yang dapat kita lihat, pada pasien ini kita menemukan bahwa adanya penyengatan yang terjadi dengan kontras. Kita melihat ada massa yang berbatas tegas. Ya, di sini mungkin ada sedikit ataupun bahkan tidak ada reaksi peritumoral. Ya, jadi karena ada tumor ini menimbulkan reaksi-reaksi tertentu seperti odem dan lain-lain. Nah, ini kita tidak temukan pada gambaran yang ini. Selain itu, kita juga dapat menemukan ada daerah hipointens pada midline daripada cerebellum, dan juga ada gambaran yang tadi aku sampaikan ya, ini adalah massa berbatas tegas yang gambarannya adalah gambaran hiperintens pada hemisfer berikut. Nah, itu merupakan gambaran imaging daripada astrositoma, dan sebenarnya nanti teman-teman untuk astrositoma ini nice to know, itu dapat digolongkan ke dalam beberapa subtipe lain seperti astrositoma fibriler, protoplasmik, dan juga gemistositik berdasarkan bentuk selnya. Ya, kemudian gambaran mikroskopik yang dapat kita temukan biasanya ada keping-keping jaringan yang menunjukkan massa tumor dengan inti kecil hiperkromatik seperti yang tadi aku sampaikan kepada teman-teman, itu berkaitan dengan anaplasia ya, ada massa tumor inti kecil hiperkromatik, kemudian stromanya fibriler atau tampak mikrokista, dan juga ada sel-sel gemistosit yang nanti akan aku jelaskan. Nah, mungkin kalau kurang terbayang, kita akan lihat bagaimana gambaran mikroskopiknya. Nah, gambaran mikroskopiknya adalah di sini kita lihat uh, bisa kita temukan adanya stroma fibriler. Ya, yang mana sih yang merupakan stroma? Nah, ini ya yang stroma ya, daerah sekitarnya. Yang berbentuk fibriler, ini seperti rambut ya, dikatakan mirip seperti rambut ya. Nah, ini merupakan gambaran yang sangat khas. Kemudian kita juga menemukan adanya peningkatan selularitas yang ditandai dengan ada proliferasi sel. Jadi selnya jumlahnya lebih banyak di antara stroma-stroma yang fibriler. Nah, ini yang putih-putih di sekitarnya itu merupakan gambaran inti sel. Nah, itu merupakan stroma fibriler yang merupakan gambaran yang dapat kita temukan pada astrositoma. Selain itu juga kita melihat bahwa tadi sel-sel yang bertambah jumlahnya itu sel apa sih? Sel glial ya, merupakan sel-sel astrositnya. Nah, selain daripada gambaran fibrillary stroma, kita juga dapat menemukan adanya gambaran yang biasa mikrosistik. Nah, mikrosistik itu apa sih? Dia punya rongga-rongga kecil. Nah, ini ya, rongga-rongga kistik kecil ya, dia biasa bulat-bulat kosong. Jadi ini merupakan ada gambaran sel-sel tumor yang bersifat atipia, atipianya ringan sampai sedang ya, karena bentuknya mungkin ya masih sudah mengalami perubahan, selularitasnya meningkat, tapi bentuknya sudah lebih kurang sama gitu, masih lebih kurang agak sama sehingga masih dikategorikan sebagai kelompok ringan sampai sedang. Nggak ada gambaran mitosis, tidak ada gambaran nekrosis ataupun proliferasi yang tumbuh di daerah rongga kistik ya, rongga kistik kecil yang merupakan bulatan-bulatan kosong di sekitarnya. Jadi itu ya teman-teman, pada astrositoma kita bisa menemukannya ada gambaran fibrillary stroma ataupun mikrosistik di antara dua tersebut. Kemudian saat itu kita juga dapat menemukan gambaran lain. Nah, ini sudah bentuknya sudah cukup atipia. Ya, jadi selnya
bentuk daripada selnya sendiri kita dapat lihat sudah cukup beragam, ya. Dibentuknya ada yang sangat besar, ada yang sangat kecil, tidak seperti pada gambar sebelumnya. Kemudian ada gambaran mikrosistik. Mikrosistik yang tadi kita katakan itu merupakan rongga-rongga kistik kecil ya, bulat dengan gambaran kosong di tengahnya. Nah, itu merupakan gambaran daripada astrositoma ya, teman-teman. Ada nuklear atipia, mikrosistik, dan juga fibrillaris stroma. Nah, kemudian yang kedua adalah glioblastom. Tadi kita sudah bahas bahwa astrositoma yang paling ganas itu adalah si glioblastom. Dan dia masuk ke WHO grade 4. Kalau kita balik ke slide sebelumnya, bahwa WHO grade 4 itu sendiri, teman-teman harus memenuhi berbagai komponen ini. Ada anaplasia, mitotic figure, dan juga ada endothelial proliferation atau necrosis. Salah satu dari antara sini dari antara kriteria ini memenuhi, berarti itu merupakan yang grade 4. Nah, eh, pada glioblastoma kita bisa menemukan gambaran tersebut. Nah, kita akan melihat bahwa ini gambaran secara makroskopiknya terlebih dahulu. Apa sih yang dapat kita lihat? Bahwa di sini sudah terjadi pendarahan. Nah, ini yang berwarna kemerahan, yang mungkin tidak terlalu merah ya. Ini ada yang wilayah yang cukup sedikit merah gitu. Ini merupakan wilayah pendarahan. Nah, kemudian di sekitarnya yang berwarna abu-abu ini merupakan daerah nekrosis. Dia ada area jaringan putih dan juga lunak. Ini terlihat bahwa tidak seperti gambar yang pertama, sudah tidak homogen, kemudian tepinya juga irregular ya, tidak rata, dan juga ada pendarahan. Artinya apa? Ini sudah menunjukkan karakteristik daripada glioblastom, antara ada proliferasi endotel ataupun nekrosis yang terjadi secara luas pada sediaan ini. Demikian, itu adalah gambaran makrosnya. Dan bagaimana gambaran mikrosnya? Kita dapat melihat bahwa ini harusnya merupakan garis yang lurus ya, ini merupakan midline, midline daripada si otak. Nah, kan tetapi kita melihat bahwa di sini sudah terjadi pergeseran, artinya ada midline shifting. Ya, midline shifting ini merupakan gambaran yang khas pada imaging pada glioblastoma. Ini sudah bergeser. Kemudian selain daripada midline shifting yang dapat kita lihat, uh, kita juga dapat melihat di sini ventrikelnya cukup mengalami penekanan ya dibandingkan dengan ventrikel yang ada di sisi ini. Berarti kalau sisi kiri gambar merupakan sisi kanan kita, ya berarti ini adalah pada sisi kiri ventrikel sebelah kirinya sudah mengalami penekanan. Demikian. Sehingga kalau ventrikel tertekan, tadi salah satu manifestasinya bisa terjadi peningkatan tekanan intrakranial sehingga dapat menyebabkan herniasi ataupun hidrosefalus itu sendiri seperti itu. Nah, kemudian kalau pada gambar yang di sebelah kanan kita dapat melihat adanya apa? Adanya edem peritumoral. Ya, ini dapat kita lihat karena ada midline shifting, ini terjadi edem peritumoral yang mana ini kita dapat melihat bahwa wilayah yang terkena di bagian otak ini sudah cukup luas dengan tepi yang irregular dan berisiko untuk terjadinya herniasi seperti yang tadi aku sampaikan. Nah, berikutnya bagaimana sih gambarannya? Kita akan melihat ternyata kontras loh teman-teman perbedaan antara low grade astrositoma dengan glioblastoma. Kalau tadi astrositoma ini merupakan astrositoma mikrokistik, ada anaplasia yang mungkin jumlah selnya masih bisa dikatakan ya cukup meningkat ya. Ini mungkin di level sedang, kemudian ada stroma, stroma kistik ya, yang dengan bulatan kosong. Sedangkan kalau pada glioblastoma kita melihat bahwa ada anaplasia, kemudian ada mitotic figure dan juga ada gambaran peningkatan selularitas yang sebenarnya cukup jelas pada gambar ini. Jumlah selnya bisa kita lihat ya, kontras ya, jumlahnya sangat banyak, kemudian bentuknya juga semakin tidak beraturan. Nah, gambaran yang lain yang bisa kita temukan juga biasanya kita menemukan ada sel-sel gemistositik. Nah, sel-sel gemistositik ini merupakan sel yang khas ditemukan pada astrositoma. Ya, bisa di astrositoma ataupun pada glioblastoma. Nah, biasanya untuk sel-sel gemistosit ini dia memiliki struktur yang khas, di mana apa? Ini bentuknya besar bulat-bulat seperti ini ya. Kita lihat bahwa sitoplasmanya cukup besar. Nah, ini sitoplasmanya cukup besar, kemudian inti kita lihat tuh dia berada di bagian tepi. Intinya di bagian tepi, kemudian biasa kita ingat bahwa pada sel-sel di sistem saraf itu ada prosesusnya. Prosesusnya pendek dan tumpul, bahkan hampir terlihat tidak seperti memiliki prosesus. Kemudian eosinofilik yang berwarna merah. Ini merupakan salah satu sel yang dapat kita temukan pada glioblastoma. Pun dapat kita temukan pada astrositoma. Akan tetapi pada praktikum kita melihat ini pada gambaran glioblastoma. Nah, inti daripada sel ini, inti daripada sel pada glioblastoma ini mengikuti daripada sifat tumor. Karena glioblastoma itu merupakan tumor yang bersifat ganas, maka kita dapat melihat gambaran yang pleomorfik. Nah, ini kita lihat nih gambarnya tuh sangat beragam ya, tidak seragam ataupun tidak uniform seperti gambaran daripada sel-sel normalnya.
Nah, ini penjelasan lebih lanjut, teman-teman, berkaitan dengan sel-sel gematosid. Nah, ini dia mengikuti bentuk sifat tumornya. Ini sitoplasmanya banyak ya. Ini kita lihat sitoplasmanya lebar, kemudian ini yang sitoplasmanya lebar, kemudian intinya eksentrik terdapat di bagian tepi, eosinofilik, kemudian prosesnya tumpul ataupun pendek. Nah, ini merupakan gambaran sel-sel gematosidnya. Nah, kemudian tadi selain itu kita juga dapat menemukan adanya area-area nekrosis ya. Ini area nekrosis yang tergambar dengan sangat jelas. Ini gambarnya kata tuh seperti bubur ya, sudah tercampur aduk gitu. Tidak ada inti sel-sel tumor lagi yang dapat terlihat dengan jelas. Ini adalah pembuluh darah ya, demikian. Ini nggak ada lagi nih sel-sel tumor yang dapat dilihat karena semuanya sudah hancur. Nah, pada glioblastom atau glioblastom multiform, ya ini kita dapat merangkum ya, ada 4 gambaran. Ada anaplasia inti. Jadi apa gambaran intinya itu sudah tidak lagi uniform, tidak lagi seragam bentuk dan juga ukurannya. Ada gambaran mitosis, di sini mungkin kita tidak dapat lihat dengan spesifik, kemudian karena ini perbesaran yang cukup kecil, kemudian proliferasi endotel yang kadang memberikan gambaran menyerupai glomerulus ataupun glomeruloid. Ini mungkin nice to know karena pada praktikum itu kita tidak bahas, tapi dapat menimbulkan gambaran yang seperti ini, teman-teman. Ini merupakan gambaran glomeruloid ya, ini yang dapat kita temukan. Kemudian kita juga dapat melihat ada area nekrosis yang cukup luas. Ini merupakan gambaran area nekrosis yang cukup luas, di mana biasa kita temukan ada gambaran palisading sel tumor di sekitar nekrosisnya. Tapi yang harus teman-teman ingat bahwa untuk membedakan glioblastom dengan yang lain-lainnya harus memenuhi 4 ini. Ada anaplasia inti, mitosis, dan juga ada proliferasi endotel atau nekrosis yang luas. Nah, ini kenapa sih bisa terjadi glioblastoma daripada glioblastoma multiforme ini? Nah, ini terjadi karena ada perubahan yang didorong oleh yang dikatakan sebagai VEGF atau vascular endothelial growth, yang mana ini merupakan yang disekresikan oleh tumor sebagai respon terhadap hipoksia, sehingga dapat terjadi apa? Sehingga dapat terjadi gambaran-gambaran ini. Secara khususnya dia terjadi proliferasi endotel yang menyerupai bentuk pembuluh glomeruloid ini yang pembuluh dengan banyak lumen di dalam. Itu adalah glioblastom multiform. Kita sudah bahas 2, ada astrosit dan juga glioblastom multiform. Kemudian kita masuk yang ketiga, ya, yang terakhir pada sistem saraf pusat, yaitu meningioma untuk tumornya. Ini merupakan tumor jinak dari mesotel di lapisan arachnoid, yang mana umumnya ini merupakan tumor yang bersimpai dan juga dapat menginvasi ke tulang. Nah, ini gambarannya makroskopik apa sih yang bisa kita identifikasi dari gambar di samping? Itu adalah ada tampak tumor yang berwarna coklat. Ini ya, tumornya ya. Ini berbeda dengan ada di sebelah kanannya. Ini mendesak ke dalam jaringan otak dan tumornya kita lihat berbatas tegas. Dan ada atrofi desakan yang mana ini dapat menyebabkan ini kita lihat bentuk ventrikelnya lebih kecil ya, lebih tertekan. Dan bahkan meningioma ini sendiri atrofinya dapat mendesak si tulang ataupun kranium. Ya bahkan kadang-kadang bisa sampai ke wilayah subkutis. Nah, kemudian gambaran lain ya kita lihat eh, ini merupakan gambaran yang jinak, dapat mendesak parenkim otak dan juga dapat menginvasi jaringan tulang yang ada di sekitarnya. Nah, berikutnya kita akan melihat pada gambaran MRI. Nah, gambaran MRI daripada meningioma ini sangat khas, yaitu ada gambaran dural tail. Ini yang dikatakan dural tail ya. Ini yang merupakan seperti apa? Ekor ya, dural tail, yang ditandai oleh kotak kuning ini. Nah, itu merupakan penebalan daripada dura mater akibat proses reaktif dari kongesti vaskular dan juga odem yang mengelilingi jaringan meningioma. Nah, jadi ini merupakan proses yang terjadi secara reaktif gitu, karena ada kongesti daripada pembuluh darahnya dan juga ada odem pada jaringan meningiom. Nah, ini perlu kita perhatikan juga bahwa pada meningioma tadi aku sampaikan ini bisa mengalami penebalan pada tulang ya atau hiperostosis. Jadi kalau misalnya pasien datang tiba-tiba tulangnya ada mengalami penonjolan, kita patut curigai salah satunya merupakan meningioma. Nah, bagaimana sih gambaran mikroskopik yang dapat kita lihat pada meningioma? Ini biasanya masa tumornya berwarna pink dan juga tersusun atas lobus-lobus padat. Nah, ini tersusun atas lobus-lobus tertentu yang merupakan proliferasi daripada sel-sel arachnoid cap ya. Sel-sel arachnoid yang aku sampaikan biasa mereka ada nih dalam otak tapi dalam jumlah yang sedikit seperti aku tunjukkan ini. Jumlahnya sedikit, tapi ini kita melihat bahwa gambarannya bentuk suatu bagian yang besar. Nah, ini gambarannya dalam sebuah lobus-lobus dan gambarnya secara sinsitial, artinya nyambung nih teman-teman satu bagian lain dengan bagian lain, sehingga dikatakan sebagai lobulos sinsitial. Nah, kalau kita berbicara tentang sinsitium, aku ajak teman-teman ingat gambaran histologi daripada otot lurik,
yaitu bagian antar satu sitoplasma dengan sitoplasma lainnya itu saling nyambung satu dengan yang lain. Itu yang dikatakan sebagai sinsitium. Sehingga meningioma ini gambaran sangat khasnya adalah ada gambaran lobulosensitial. Kemudian berikutnya kita dapat mengidentifikasi, ya ini adalah gambaran yang lebih jelas ya teman-teman ya. Ini terlihat seperti nyatu nih satu dengan yang lain sehingga dikatakan sinsitial. Karena tadi tersusun secara makro saya dalam gambaran lobus-lobus, maka kita katakan sebagai lobulo-sinsitial. Nah, ini gambarnya bagaimana sih? Ini intinya bulat oval, kemudian kita lihat kromatinya halus ya. Kalau kromatinya tebal, warnanya bakal lebih tua. Kemudian sitoplasma juga eosinofilik dan juga batasnya tidak jelas. Dan juga pada inti kita menemukan ada inklusi ya, ada badan inklusi yang terlihat dengan sangat jelas ya, ada gambaran seperti ada sesuatu yang lain gitu dalam intinya. Itu yang dikatakan sebagai pseudo inklusi. Nah, ini merupakan gambaran yang sangat khas. Ya, berikutnya meningioma ini sendiri karena tadi aku sampaikan dia bisa menekan sampai ke tulang, maka ini menjadi suatu hal yang berbahaya. Nah, ini bisa terjadi pada sphenoorbita. Nah, kita dapat menemukan adanya gambaran sel-sel arachnoid ya atau sel-sel meningotel yang tersusun dalam bentuk pusaran ya, yang tersusun dalam bentuk pusaran-pusaran ya, sehingga ini dikatakan sebagai meningotelial meningioma. Kemudian kita juga dapat menemukan adanya apa? Menemukan adanya samoma badi ataupun jisim samoma. Ini merupakan jaringan mati yang terkalsifikasi, ini dikatakan sebagai kalsifikasi konsentrik ya, sehingga kita tidak menemukan ada gambaran inti sel. Dulu dia merupakan jaringan nih, ada selnya di dalamnya. Tapi mengalami kematian karena ada meningioma ini sendiri, sehingga menyebabkan terjadinya pembentukan jisim samoma yang merupakan kalsifikasi tertentu. Ya tidak ada inti sel di dalamnya. Nah, ini merupakan gambaran daripada trabekula tulang yang sudah kita bahas pada modul muskuloskeletal. Ini sudah menginvasi sampai ke bagian tulang itu sendiri. Nah, sehingga kalau mau dilihat gambaran lebih jelasnya, ini merupakan samoma badi. Ya. Ini samoma badinya, ini samoma badi, ya ini samoma badi, dia konsentrik, basofilik, ya dia agak biru, ataupun kadangkala eosinofilik, ya dia ada agak merah, kemudian merupakan struktur yang terkalsifikasi. Sedangkan kalau misalnya gambaran world pattern, ya yang dapat kita temukan pusaran-pusaran ya ini seperti ini gambarnya, ini world pattern, ini kalau nanti membentuk pusaran dikatakan sebagai world pattern, sedangkan kalau yang ini di dalamnya adalah merupakan samoma badi. Ini tadi merupakan enrichment aja buat teman-teman bahwa ada riset yang menemukan bahwa ada nih meningioma pada pasien sehingga terjadi penonjolan tulang. Nah, ini mungkin sudah cukup parah ya, pada pasien tersebut dilakukan eh, pengambilan gambar baik itu melalui CT, MRI, ternyata memang ada terjadi penonjolan. Dan setelah dilakukan pemeriksaan secara patologi anatomi, ternyata ditemukan ada gambaran yang tadi lobulosis sitial, kemudian ada gambaran jisim samoma, dan juga ada gambaran pusaran atau whorled structure yang merupakan penanda daripada si meningioma ini sendiri. Nah, tadi kita sudah bahas ada astrositoma, glioblastom, dan juga meningioma yang merupakan tumor-tumor yang terjadi pada sistem saraf pusat. Berikutnya kita bahas ada schwannoma. Schwannoma ini merupakan tumor jinak ya, dan umumnya berkapsul disertai dengan gambaran baik imunofenotifik maupun mikroskop elektron sesuai dengan sel Schwann ya. Ini merupakan bagian daripada tumor pada sistem saraf perifer. Jadi kita bahas yang sistem saraf pusat, sekarang kita akan membahas yang sistem saraf perifer. Nah, ini dikatakan juga ataupun dinamakan juga sebagai neurilemoma ataupun neuri. Ini biasa terjadi pada dekade 3 sampai 6 kehidupan. Ini terjadi umumnya kita temukan predileksinya bisa di kepala, leher ataupun permukaan flexor ekstremitas. Nah, ini tumor tersering yang kita temukan pada sistem saraf tepi atau sistem saraf perifer yang terjadi di saraf kranial 7 ataupun 8 yang biasa terjadi di cabang akustik ataupun cabang vestibular. Nah, kadang-kadang juga bisa terjadi di nervus trigeminal ataupun nervus ke-5 demikian. Dan hal yang paling khas yang harus kita ingat bahwa schwannoma ini sendiri teman-teman itu biasanya terjadi di region CPA, cerebellopontine angel. Nanti kita akan lihat yang mana sih cerebellopontine angel seperti itu. Nah, yang merupakan wilayah cerebellopontine angel merupakan wilayah yang ini ya teman-teman ya. Ini berarti sudut antara cerebellum dan juga pons. Nah, ini berkapsul dengan batas yang cukup jelas yang dapat kita lihat pada gambar tersebut. Oke, berkapsul dan juga dapat kita lihat dengan jelas dan dapat mendesak bagian cerebellum ataupun pons sehingga dapat menimbulkan manifestasi klinis. Selain itu, ini sulit dijangkau melalui tindakan operatif sehingga punya resiko yang tinggi ya pada pasien tersebut.
apa namanya ketika dilakukan operasi pada schwannoma. Tadi kita sudah lihat gambaran MRI-nya. Berikutnya kita akan lihat apa sih yang menjadi karakteristik khas pada schwannoma. Nah, pada schwannoma ini bisa tadi kan kita melihat gambarannya dia berkapsul. Kemudian ada dua area teman-teman. Ada area Anthony A dan juga Anthony B. Kalau Anthony A artinya area-area yang hiperseluler, jumlah sel lebih banyak. Dan juga ada area Anthony B. Ya, ataupun area-area yang hiposeluler. Jadi jumlah selnya cukup sedikit. Tapi kita fokuskan di sini adalah area Anthony A. Nah, area Anthony A ini ada area yang hiperseluler. Kita bisa lihat nih gambaran selnya jumlahnya banyak ya, hiperseluler. Dan nanti dia akan memberikan dua gambaran bentuk yang khas. Itu akan ada gambaran palisading area dan juga Verrocae body. Ini palisading area ini berarti fence-like, seperti pagar ya. Ini kita lihat nih, palisade ya. Gambaran palisading. Ini adalah sel-sel, yaitu yang membentuk seperti gambaran pagar, sehingga dikatakan sebagai palisading area. Ini merupakan tonjolan-tonjolan sitoplasma ya teman-teman yang membentuk gambaran si palisading area ini. Kemudian kita juga dapat menemukan ada gambaran Verrocae body. Apa sih Verrocae body? Itu merupakan inti beserta dengan sitoplasma. Ini area yang berinti, kemudian sitoplasma di belakangnya area-area anuklear ya, tidak ada intinya. Nah, ini membentuk seperti Verrocae body ya. Yang dikatakan sebagai Verrocae body itu merupakan inti beserta dengan sitoplasma ataupun area anuklear di belakangnya. Nah, ini merupakan bangunan utuh yang dikatakan sebagai Verrocae body, yang juga dikatakan sebagai Rapunzel. Jadi kalau tadi aku boleh uh, simpulkan bahwa schwannoma ini gambaran khasnya itu ada area Anthony A, Anthony B, Anthony A itu hiperseluler, bisa membentuk gambaran palisading dan juga Verrocae body ataupun Rapunzel seperti ekor rakun. Nah, selain schwannoma, kita juga mengidentifikasi neurofibroma yang merupakan uh, tumor yang juga terjadi pada sistem saraf tepi. Nah, ini tersusun atas sel. Ini khas ya, teman-teman ya. Tersusun atas sel, ada sel Schwann, sel perineural-like, dan juga ada sel fibroblast. Tiga sel itu. Nah, dan neurofibroma ini akibat adanya gangguan pada gen NF1. Jadi kita harus highlight gangguannya pada NF1, ya, ini yang pada neurofibroma. Sedangkan kalau misalnya nanti NF2 dapat menyebabkan schwannoma dan juga meningioma. Nah, makroskopiknya biasa kita temukan gambaran massa tumor tidak bersimpai, tidak berkapsul, berbeda dengan schwannoma yang tadi berkapsul. Nah, ini gambaran makroskopiknya bisa langsung kita lihat. Ya, ini biasa tumbuh sebagai lesi yang bisa soliter, bisa juga multiple pada kulit maupun jaringan lunak yang kadang tidak terlihat secara langsung oleh mata. Nah, neurofibroma ini sendiri berbeda dengan schwannoma tadi. Kalau schwannoma tadi ada area Anthony A yang hiperseluler dan Anthony B yang hiposeluler. Neurofibroma ini selularitasnya homogen. Tidak ada yang hipo, tidak ada yang hiper. Satu jenis ya. Dan dia komponen sel tadi ada tiga. Ada sel Schwann, sel perineural, dan juga fibroblast. Gambaran khasnya apa sih? Dapat kita lihat pada gambaran yang ada di sini. Ada merupakan struktur gambaran khas sel Schwann yang berwarna ungu. Nah, ini yang seperti huruf S ya, ataupun seperti koma, demikian, yang memanjang itu merupakan sel yang dapat kita lihat khas pada neurofibroma. Nah, kemudian nih gambar yang membedakan schwannoma, tadi ada area-area yang hiperseluler, ini hiposeluler, dan kalau neurofibroma homogenitasnya cukup baik ya, homogenitasnya baik. Nah, ini adalah untuk menyimpulkan apa sih perbedaan dan juga persamaan daripada neurofibroma dan juga schwannoma. Keduanya sama-sama merupakan tumor jinak selubung saraf tepi. Berbeda dengan astrositoma, glioblastom, dan juga meningioma yang tadi kita bahas, itu merupakan sistem saraf pusat ya, atau sistem saraf sentral. Nah, perbedaannya kalau schwannoma tadi punya batas tegas dan kapsul. Ini kita lihat ada kapsulnya, ada batas tegas, tapi kalau misalnya neurofibroma, batasnya tidak tegas dan juga tidak berkapsul. Ya, ini tidak berkapsul. Kemudian komponen penyusunnya kalau schwannoma sesuai dengan namanya hanya sel Schwann. Sedangkan kalau neurofibroma ada tiga, ada sel Schwann, sel perineural, dan juga fibroblast. Dan kalau selularitasnya sel schwannoma ini sendiri dia ada area yang padat, hiperseluler Anthony A dan juga yang jarang atau hiposeluler atau Anthony B. Neurofibroma ini wilayah homogen, kepadatan selnya rata kita dapat lihat. Kemudian yang keempat adalah penyakit degeneratif. Hanya ada satu penyakit yang kita bahas di sini yaitu adalah gliosis. Nah, ini sesuai dengan namanya penyakit degeneratif, artinya terjadi pada orang-orang yang sudah lanjut usia. Ya, biasanya umumnya kita lihat pada pasien yang Alzheimer seperti itu. Gambaran yang khas apa sih? Ini dapat menyebabkan hidrosefalus terkompensasi ataupun hidrosefalus ex vacuo. Kita ketahui pada orang-orang yang sudah tua, baik otak ataupun virusnya akan mengalami penurunan, sedangkan sulcus dan juga ventrikelnya akan mengalami pelebaran ya.
otak dan girusnya akan mengalami penyempitan, sedangkan sulcus dan ventrikelnya akan mengalami pelebaran. Nah, akibat hal tersebut, itu dapat menyebabkan terjadinya hidrosefalus ex vacuo ini, yang terjadi pada orang-orang yang lanjut usia. Nah, kemudian ini merupakan demensia karena degenerasi neuron numerik, jadi neuronnya berkurang digantikan oleh sel-sel glia. Ya, jadi sel glianya lebih banyak, neuronnya lebih sedikit sehingga dikatakan sebagai gliosis. Nah, kemudian parenkim yang tervakulasi ataupun pada tahap awal spongiosis nih teman-teman, itu dapat ditemukan sebagai gambaran corpora amylacea. Nah, ini adalah corpora amylacea. Ya, corpora amylacea itu apa sih? Corpora amylacea itu gambaran khas pada gliosis. Dia warnanya abu-abu bulat, area sekitarnya jernih ya. Area sekitarnya jernih, terkadang berkelompok ataupun satu-satu. Ini berkelompok, berkelompok bisa juga satu-satu. Ini gambaran corpora amylacea lainnya yang bersifat khas kita temukan pada gliosis. Nah, ini merupakan penyebab daripada hidrosefalus terkompensasi ataupun hidrosefalus ex vacuo karena tadi otak dan juga girusnya mengalami penyempitan dan juga sulcus ventrikelnya mengalami pelebaran. Dampaknya ventrikel otaknya tadi melebar dan juga terisi oleh cairan cerebrospinal. Nah, tadi kita sudah membahas ya berkaitan dengan gliosis, itu saja. Nah, mungkin sampai di sini untuk sesi mentoring kita kali ini. Apabila teman-teman memiliki kritik, saran, dan juga masukan berkaitan dengan sesi mentoring ini, teman-teman dapat sampaikan melalui tautan berikut, bit.ly/feedback mentoring Dapidi. Tentunya setiap saran, kritikan, dan juga masukan daripada teman-teman akan sangat bermanfaat bagi aku untuk dapat mengembangkan mentoring yang lebih baik ke depannya. Terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah menonton sesi mentoring sampai saat ini. Sebagai penutup dan kesimpulan, sehingga pada hari ini kita sudah membahas ada malformasi kongenital, eh, kita tadi sudah membahas ada pasien yang meningoencephalokel, kemudian ada pasien yang mengalami mikroencephalus, kemudian kita juga sudah membahas deformitasnya berupa hidrosefalus, kemudian tadi trauma kita sudah membahas apopleksia sanguina cerebri. Untuk tumor kita bagikan menjadi dua, ada sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat tadi kita sudah bahas berkaitan dengan astrositoma, yang mana ada gambaran paling ganasnya dikatakan sebagai glioblastom, dan juga ada meningioma. Dan kita juga sudah bahas sistem tumor pada sistem saraf tepi ataupun sistem saraf perifer, yaitu kita bahas ada schwannoma dan juga neurofibroma, dan terakhir tadi kita sudah membahas penyakit degeneratif yang dikatakan sebagai gliosis. Nah, teman-teman tinggal membedakan bagaimana gambaran makroskopik dan juga mikroskopik dari berbagai lesi tersebut. Mungkin demikian sesi mentoring yang dapat aku sampaikan kali ini. Semoga yang aku sampaikan bermanfaat. Apabila ada kurangnya, aku mohon maaf. Semoga sukses untuk mempersiapkan diri dalam ujian kali ini. Terima kasih banyak dan sampai bertemu dalam lain kesempatan.